Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung penonton menontonnya di jam berapa dan di waktu-waktu kapan. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video sebagai pengganti kehadiran saya pada saat pelaksanaan praktikum dari mata kuliah Big Data dan juga Data Warehouse, di mana saya tidak hadir pada pertemuan keempat yang pada saat itu membahas tentang Spark Data Frame dan sebagainya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ulang terkait materi yang diajarkan pada saat itu, di mana di sini sebenarnya sudah ada modulnya. Oke, sudah ada modulnya. Nah, em, untuk mata kuliah ini sendiri diarahkan oleh dosen Pak Tris dan juga Pak Sandi. Kemudian ada asdosnya yaitu Kak Dewi, Kak Intan, Kak Ulfa, dan Kak Saila. Kita mulai aja yang pertama. Spark data frame itu apa sih sebenarnya? Jadi Spark data frame itu adalah kumpulan data terstruktur yang memiliki skema berupa nama kolom dan tipe data, serta dapat diproses menggunakan berbagai operasi seperti filter, agregasi, dan transformasi data. Nah, nanti filter, agregasi, dan transformasi data ini bakal dijelaskan di bagian bawah, nanti ada slide-nya sendiri. Nah, dengan data frame, pengguna dapat melakukan analisis data menggunakan API PySpark atau SQL. Tapi sebelum kita di sini kita bakal menggunakan Spark ya, Apache Spark. Nah, sebelum kita menggunakan ini, kita harus download dulu Apache Spark terlebih dahulu di komputer kita atau di laptop kita supaya bisa kita gunakan. Nah, karakteristik Spark Data Frame ada empat. Pertama, terstruktur, data memiliki kolom dan tipe data yang jelas. Kedua, terdistribusi, data diproses di banyak node komputer dan cluster. Ketiga, optimasi otomatis, dia gunain Catalyst Optimizer untuk meningkatkan performa query-nya. Kemudian yang keempat, mendukung berbagai sumber data. Nah, ini adalah contoh Spark Data Frame-nya. Jadi pertama, kita bakal import library PySpark terlebih dahulu menggunakan library Python yang digunakan untuk menjalankan Apache Spark menggunakan bahasa Python. Nah, Apache Spark ini seperti yang dibilang, itu harus sudah di-download terlebih dahulu. Library ini menyediakan berbagai fungsi untuk melakukan pengulasan data skala besar secara terdistribusi. Jadi dia import PySpark, kemudian dari PySpark SQL dan PySpark itu sendiri kita import lagi Spark Session dan beberapa function lainnya yang ada di dalam PySpark tersebut. Nah, kemudian kita bakal install Java. Jadi kalau belum ada Javanya, kita bakal install terlebih dahulu. Kemudian kita perlu Spark Session. Jadi di sini kita perlu masukin kode Spark sama dengan Spark Session Builder dan sebagainya ini. Ini digunakan untuk membuat data frame, membaca data dan menjalankan berbagai operasi analisis data. Jadi kalau ini tidak ada, ya tidak bisa. Nah, kemudian kita bakal mengubah nih data menjadi Spark Data Frame menggunakan fungsi create data frame. Nah, pertama itu kita masukin dulu datanya. Datanya ini terdiri dari apa saja sih yang mau dimasukin. Nah, kemudian kalau datanya dimasukin, kan di sini dipisah jadi 4 ya. Ada produk A, elektronik, 10 ribu salah satunya. Berarti di sini kita perlu 4 nama kolom. Nah, karena kan ada 4 data, berarti perlu juga kolom yang mewakilkan masing-masing data. Nah, makanya di sini kita tentuin nama kolomnya, ada nama produk, kategori, unit terjual, dan harga satuan. Kemudian kita print skema, kemudian baru kita buat Spark data frame-nya dengan cara df create data frame. Nah, kalau seandainya em, Spark Session Builder Get on or create ini nggak dijalanin, nah ini tidak bisa digunakan si Spark create data frame-nya. Kemudian nanti hasil bakal seperti ini. Dia bakal kayak ngebentuk table gitu. Kemudian di bawahnya ada isi-isinya. Selanjutnya, kita bisa nampilin baris tertentu. Nah, caranya salah satunya itu seperti ini. DF limit 3 show. Show ini untuk menampilkan. Nah, limit 3 itu berarti dia mengambil 3 data saja. Nah, di sini dia mengambil 3 data pertama. Tiga data pertama diambil, sisanya tidak ditunjukkan. Kemudian ada juga proses filtering untuk mendapatkan data yang memiliki unit terjual lebih dari 5. Kalau di sini contohnya, dia difilter menampilkan unit yang terjual lebih dari 5. Jadi yang di bawah 5 itu tidak muncul. Nah, seperti yang kita tahu kan di sini ada yang pas di 5 ya. Di produk A, elektronik, dia ada yang 5 tuh. Nah, ini tidak muncul karena dia pas di 5, sedangkan kita mintanya lebih dari 5. Kemudian di sini ada beberapa seperti yang dibilang pada saat di awal tadi,
ada beberapa ini apa namanya operasi yang bisa digunakan. Pertama di sini kita bakal bahas agregasi data, group by. Nah, ini adalah proses mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu lalu melakukan perhitungan statistik seperti jumlah, rata-rata, nilai maksimum, minimum, atau total. Biasanya digunakan untuk menganalisis data berdasarkan kategori tertentu. Nah, misalkan seperti ini. Kita ngegrupin nih. Kita mau grupin yang dimuncul itu hanya kategori. Kemudian masing-masing kategori ini kita count. Jadi kategori A ada berapa, kategori B ada berapa, kategori C ada berapa. Nah, di sini bisa kelihatan elektronik ada dua, baju ada satu, kemudian tas ada satu. Kemudian di sini grup kategori, kemudian sum unit terjual. Jadi kita mau nih ngehitung total dari masing-masing produk. Nah, elektronik ada berapa, baju ada berapa, tas ada berapa. Jadi kalau tadi itu yang terjual berdasarkan kategori, kalau ini kategori yang terus yang dihitung adalah unit terjualnya dari kategori-kategori tersebut. Kemudian ini ada dia menghitung dua hal, satu sum, kemudian satunya average. Nah, dia bisa em, jadi bisa juga namanya itu diubah. Nah, sum unit terjual bisa diganti jadi total terjual untuk tabelnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada slicing, adalah teknik dalam pemrograman, terutama di Python, untuk mengambil sebagian elemen dari suatu data seperti list, string, atau array berdasarkan indeks tertentu. Slicing memungkinkan kita mengambil rentang data tertentu tanpa mengubah data aslinya. Contohnya ini, seperti yang dilihat ya, dia hanya mengambil sebagian elemen. Nah, di sini df select nama produk harga satuan. Jadi dia hanya mengambil bagian kolom yang menjelaskan tentang nama produk dan harga satuan. Sedangkan tadi kan di awal ada tiga, ada nama produk, kategori, oh bukan ini. Ya, nama produk, kategori, unit terjual, dan harga satuan. Di sini cuma diambil dua nih, nama produk sama harga satuan aja. Seperti itu fungsinya dari slicing. Nah, ini juga ada contoh-contohnya lagi yang lain, contoh slice yang lain. Jadi di sini dia hanya misalkan ada data nih. Kita punya data, di data itu ada angka 10, 20, 30, 40, 50. Terus kita mau ngambil print data satu sampai 4. 2, 3, 4. Nah, data start stop step. Jadi dia mau ngambil data 1 sampai 4 nih harusnya 20, 30, 40. Kan ini harus 20 ya. Oke, nanti kita bakal lihat lagi ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ngambil em coba kita perhatikan terlebih dulu. 0, 1 kan, 6, 1, 20. Oke. Berarti ini kan seperti yang dilihat ya. Data start, stop, step. Nah, data kan 10, 20, 30, 40, 50. Kita mau ngambil print data satu, terus data berikutnya sampai ke data 4. Nah, kita kan kalau seandainya di dalam pemrograman itu penghitungannya itu bukan dari satu tapi dari nol. Jadi 10 itu nol, baru 20 itu satu, 30, 40, 50 baru seterusnya. Nah, pertama kita bakal ambil satu dulu. Nol itu kan 10, jadi dia ngambil 20 yang ke satu. Kemudian baru di bagian berikutnya karena kita bakal masuk ke stepnya. Nah, di step ini kita ngambilnya hitungan awal mulai dari satu bukan dari nol. Jadi kita hitung 10, 10 itu 1, 20 itu 2, 33, 40 itu 4. Tapi karena 20 itu diambil, karena sebelumnya kita ngambil yang satu, kita ambil aja yang 30 dan 40. Begitupun seperti pada saat data teks, angka biasa, kemudian contoh membalik data. Selanjutnya, transformasi data adalah proses mengubah atau memodifikasi data menjadi bentuk yang lebih sesuai untuk analisis atau pemrosesan lebih lanjut. Dalam Apache Spark, dalam Apache Spark atau PSpark, transformasi adalah operasi yang mengubah data frame tanpa langsung menjalankan prosesnya. Transformasi baru akan dijalankan ketika ada action seperti show atau collect. Nah, seperti ini.
From PSPAX function import call. Jadi kita bakal import call dulu kalau itu collection ya. Nah, df.column total total penjualan, kemudian call input akun unit terjual, kemudian call harga satuan. Kemudian df show. Jadi dia itu transformasi itu nggak bakal bisa berubah kalau belum ada action ya. Makanya di sini ada kata show-nya. Kalau ada show-nya baru dia bakal muncul seperti itu. Nah, nih, transformasi data dalam menambahkan kolom baru bernama total penjualan yang ini. Nilai kolom itu diperoleh dari hasil perkalian antara unit terjual dengan harga satuan seperti itu. Jadi dia ada jadi kan datanya awalnya cuma ada 5 nih, cuma ada 5. Oh, ini udah di ini ya yang tadi. Oh ya udah. Ini harusnya total harga ini. Sebentar. Nah, misalkan datanya itu cuma ada 4 nih, nama produk, kategori, dan jual. Kita itu mau bikin data yang lebih bisa dianalisis lah. Jadi kita perlu kolom tambahan. Nah, di sini kita bisa bikin collection, di mana collectionnya itu kita bikin total penjualan. Total penjualan ini berasal dari perkalian antara yang terjual dan harga satuan, seperti itu. Kemudian sorting adalah proses mengurutkan data berdasarkan nilai tertentu. Nah, sorting ini bisa menaik atau ascending ataupun menurun atau descending. Nah, sorting ini menggunakan agar data menjadi lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Contohnya yang ini, pertama dia di descending, jadi dari yang eh, dia berdasarkan nama produk. Kan produk ini ada A, B, C. Dia descending nih dari yang bawah ke atas. Dari menurun dari atas ke bawah. C itu kan lebih istilahnya lebih besar ya daripada B dan A. Urutannya kan dia urutan ketiga, sedangkan A itu urutan pertama. Jadi dia munculin dari C dulu, kemudian B, baru dia A. Nah, kalau yang ascending, dia kebalikannya. Dia munculin A dulu karena dia A itu kan urutan pertama, baru dia ke C yang ketiga. Jadi ascending itu dia menaik, descending itu dia menurun. Kemudian ada kuis di sini, kuis sudah dilaksanakan dan juga dikumpulkan pada hari yang sama dan di waktu yang berbeda yaitu di malam hari. Jadi tidak akan saya jelaskan, saya hanya menjelaskan materinya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun hal yang belum sesuai atau mungkin kesalahan informasi atau penyampaian, saya mohon maaf. Mungkin saya rasa cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.